Hey, selamat datang di channel Tooltest ID. Seperti biasa, kali ini saya akan unboxing serta mereview sebuah alat yang mungkin lagi happening banget nih di pasaran kali ya. Dan langsung aja kita unboxing. Tadi dulu, sebelumnya aku mau minta tolong kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu bisa dapetin update video-video terbaru. Oke, langsung aja. Di sini saya ada apa nih? Waduh, terbalik. Tebak-tebakan dulu nih. Yes, hand mixer. Kali ini saya akan mereview hand mixer dari Mito. Kalau kita tahu, sebelumnya si Mito ini dia udah punya dua model stand mixer. Kali ini dia ngeluarin hand mixer. Langsung aja. Key feature-nya adalah ini Mito tipe MX200. Di sini kita lihat dia ada garansi 1 tahun dengan termostat ya, overheat protection. Jadi kalau misalkan mesinnya terlalu panas, dia tuh otomatis akan mati gitu. Dan ketika dingin dia akan bisa beroperasi seperti normal lagi gitu. Jadi bisa dikatakan ini bisa aman lah untuk dipakai, jadi nggak korslet gitu. Kemudian di sini ada 5 speed dengan turbo function. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa, tombol-tombolnya. Terus elegant design ya, oke sih menurut aku karena dia stainless gitu ya. Terus powernya dia 400 watt powerful motor. Oke, kita lihat dulu sisi sampingnya. Oke, voltasenya nggak fokus nih. Nah, voltasenya ada di 220 sampai 240 volt, 50 per 60 Hz frekuensinya, dan 400 watt tadi udah disebutin kan. Terus stainless steel housing, jadi dia badannya ini stainless steel. Nanti kita cek dalamnya. 5 speed with turbo function, stainless steel beater and door hook. Jadi untuk pengaduknya dia dapat 2 beater dan door hook. Ini dia stainless steel. Terus turbo function with safety device only work when the appliance is operating. Oke, jadi di sini di sini dijelasin kalau tombol turbonya itu akan berfungsi ketika mesinnya dinyalakan aja. Jadi kalau mesinnya mati, tombol turbonya itu dia nggak berfungsi. Kemudian eject button with safety device block while the appliance is operating. Oke, jadi si tombol eject button ini, nih tombol yang ini, kalau mixernya lagi beroperasi, ini lagi nyala, ini dia nggak bisa dipencet. Jadi kita nggak khawatir kepencet terus lepas pengaduknya gitu, aman pokoknya. Terus dengan with functions of mixing dough and whisking egg white or soft fruit. Nanti kita tes ya. Powerful motor with protector. Oke. Di sini mereknya Mito dan negara pembuatannya China. Oke. Sini tampak belakangnya sama seperti yang di depan tadi. Dan ini ada gambar muffin ya. Saya jadi lapar nih ngeliatnya. Belakangnya biasa, bawahnya kayak gini, atasnya kayak gini. Oke, langsung aja ya kita unboxing. Oh ya, ini aku beli di marketplace, di Tokopedia. Kemudian kalau aku lihat di official marketplace Mitonya ini, dia ada di harga 399.000, ya hampir 400.000 lah gitu kan. Tapi ada beberapa seller yang bukan official, dia jual harganya lebih murah gitu. Langsung ya kita buka. Oh, oke. Oh, kita langsung dihadapkan dengan pengocoknya ya. Ini bisa ditarik. Oke. Ya, di sini
ini kita singkirin aja ya langsung ya. Nah, ini yang sempat di-mention tadi. Oke, ini ada beater untuk mengocok sesuatu yang memerlukan proses aeration atau memasukkan udara ke dalam adonan. Dan ini dough hook, biasanya untuk menguleni adonan roti, donat, dan sebagainya. Adonan roti lah pokoknya. Nah, di sini materialnya stainless steel ya kalau kita lihat. Tuh. Dan ini menurutku ini bagus karena dia lumayan panjang ukurannya. Jadi bisa dipakai untuk mixing bowl yang agak dalam gitu. Oke, ini spiralnya seperti ini. Nah, kalau mixer yang bagus itu, sorry, aku singkirin dulu, aku jelasin. Hand mixer yang bagus itu, kalau di bagian dough hooknya ini, dia ada satu yang beda. Nah, ini sebagai tanda untuk dimasukkan ke lubang yang ada di dalam motornya itu. Jadi untuk memasangnya kita nggak terbalik nih. Biasanya kalau kita salah pasang, itu ketika ngaduk adonannya tuh akan naik ke atas. Itu berarti kamu salah masang ininya, terbalik. Caranya tinggal dipindahin aja. Tapi biasanya untuk lubang yang untuk colokan ini dia lebih besar. Jadi kalau misalkan kita masukin ke lubang yang salah, dia nggak bisa masuk, nggak bisa klik gitu. Oke, next kita terusin dulu deh. Oke. Nah, aku mau bahas beaternya. Beaternya ini desainnya menurut aku bagus sih, karena dia nih agak lengkung ya. Nah, ini tuh menurut aku ini penting. Desain beater itu penting. Jadi ada beberapa mixer yang memang bentuknya tuh kaku gitu loh. Fokus, ayo dong fokus. Nah, bentuknya kaku, bersudut seperti itu. Nah, biasanya bentuk yang bersudut itu dia tuh akan berisik kalau pas kita ngaduk di mixing bowl. Apalagi kalau misalkan mixing bowl kita tuh kaca atau stainless steel, dia ketika ngaduk dia akan bersentuhan dengan mixing bowl dan itu akan berisik banget. Nah, terus kalau misalkan dia terlalu siku banget, kalau ini kan ada lengkungannya. Nah, kalau siku banget, kita harus ngaduk di mixing bowlnya itu dia harus benar-benar tegak gini, tegak, posisi mixernya tegak gitu. Kadang kan kita pengennya fleksibelnya kalau pakai hand mixer. Kadang kita mau megangnya agak miring atau bagaimana, itu nggak masalah kalau modelnya seperti ini, jadi nggak berisik. Cuma menurut aku kekurangannya di sini adalah ini, yang di tengah ini. Kenapa? Kalau kita ngebersihin adonan ini tuh ya mungkin menurut kalian biasa aja ya, tapi aku kurang suka karena agak mengganggu aja. Jadi kalau ngebersihin adonan gitu kayak aduh, tanganku nyempil gini rada sakit. Tapi itu cuma pilihan sih, itu cuma opini aku aja. Oke, kita pindahin dulu ya. Oke, ini di sini kita lihat ada buku petunjuk dan kartu garansi. Wajar ya kalau memang kita beli barang yang bagus itu ada buku petunjuk dan kartu garansi. Ini kartu garansinya seperti ini, kosong, nggak ada cap stempel dari cap dealernya, nggak ada karena aku belinya online. Lalu di sini service centernya ada banyak ya, tuh tersebar tuh, ada di Jakarta. Kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa pause aja untuk baca. Dan di sini buku petunjuk. Buku petunjuknya jelas dalam bahasa Indonesia ya kan? Karena ini barang memang khusus untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia menurut aku, meskipun dia dibuat di China, tapi memang ini untuk dijual dan diperbelikan di Indonesia. Oke. Sekarang saya mau nanya, kalian tuh kalau beli barang tuh suka baca buku petunjuknya atau main pakai-pakai aja? Komen di bawah. Karena jujur aja saya sih suka baca buku petunjuk. Tapi kadang kalau misalkan
udah biasa gitu, paling ya apa yang nggak boleh dilakuin, apa yang harus dilakukan dengan unit sebuah alat elektronik itu aku ya maksudnya kayak udah wajar aja sih, udah tahu gitu loh. Ini ada penjelasannya tadi, sama singkirin dulu. Sekarang kita lihat unitnya. Oke. Wow. Ini stainless steel loh, bener. Di bagian sini stainless steel dengan ada brandnya Mito Hand Mixer. Oke. Boxnya saya singkirin dulu. Nanti saya lanjut. Sebentar. Oke. Wow, ini desainnya elegan sih. Dan bukan kaleng-kaleng sih menurut aku. Bebannya nggak enteng, nggak berat juga. Maksudnya menurutku ini ringan, nggak terlalu berat, standar lah hand mixer. Oke, kita timbang kali ya berapa. Saya penasaran beratnya. Tunggu. Oke, kan kadang suka ada yang ribet. Aduh, hand mixer berat banget, ngaduknya pegel. Ini kita lihat dulu berapa gram. Untuk unitnya sendiri di sini, aduh, angkanya surprising banget, 1111 sekilo ya, 1100 gram lah kira-kira. Oke, singkirin dulu. Oke, sekarang kita bahas materialnya. Di sini saya udah sebutin tadi, yang ini stainless steel dan yang ini plastik. Ini plastik ya. Dan di handle-nya plastik dan ini karet. Ini karet. Jadi ketika kalian ngaduk, jadi dia anti slip, enggak licin gitu loh. Karena ada nih hand mixer yang memang dia plastik, itu kok misalnya tangan kita berminyak, bekas nimbang mentega atau apa, tangan kita lengket, pas kita ngaduk tuh nggak enak banget, licin banget. Nah, bagian depannya ini bukan stainless steel aku rasa, ini itu plastik. Ini plastik, wow, bisa ngaca nih aku nih, hai. Ini plastik dan mungkin di chrome, cat chrome gitu ya. Dan ini tombol eject buttonnya. Nah, tadi kan dibilang kalau dia nyala, dia nggak bisa dipencet. Ini bisa dipencet ya. Coba kita geser ke angka. Anggap aja ini nyala. Nah, tuh, dia nggak bisa dipencet. Tuh, dia nggak bisa dipencet. Kalau di nolin, bisa. Nah, ini tombol turbonya. Tadi dia bilang kalau misalkan nyala, turbonya bisa aktif kalau dipencet. Kalau nol, turbonya nggak aktif. Total, mati total. Meskipun dicolokin tapi dipencet nggak nyala. Karena ada beberapa hand mixer yang dia nol, tapi kalau kita pencet turbonya dia tetap nyala. Plus minus sih. Ada yang memang ini untuk tombol pulse atau kayak yang cuma mau ngaduk sebentar kayak 1, 2, 3 gitu bisa. Dan oke. Ini posisi ujung kabelnya ada di sebelah kanan. Ini penting juga, kenapa? Penempatan posisi ini menurut aku sayang banget ya, kenapa dia taruhnya di kanan, kenapa nggak di sini, di atas sini, di tengah, atau di bawah sini mungkin. Kenapa? Ini aku komentarin karena gini loh, nggak semua orang yang selalu megang mixer dengan tangan kanan. Ada yang orang yang kidal, pasti dia megang pakai tangan kiri. Kalau dia megang pakai tangan kiri dan colokan di temboknya itu, temboknya sebelah sana, nah nyoloknya begini, dia akan mengganggu banget. Ketika proses ngaduk dia akan mengganggu banget. Kecuali kalau memang kamu nyoloknya ini di bawah, mungkin dia enjoy aja seperti ini gitu loh. Ini menurut opiniku aja ya. Karena ada memang brand-brand yang yang mahal banget harganya, dia tuh ini penempatan kabelnya itu memang dipikirin gitu. Oke, dan saklarnya ini apa ya namanya? Saklar ya atau apa? Plug ya. Ini tipe apa ya? Tipe F atau apa? Pokoknya nanti aku taruh di mana? Mau di mana? Di sini deh. Ini tipe apa?
tipenya seperti ini, bisa dicolokin di colokan Indonesia. Aku mau lihat panjang kabelnya itu berapa nih, karena hand mixer yang kabelnya pendek tuh emang nggak enak banget. Ini lumayan panjang ya, lumayan panjang. Penasaran? Kalian mau tahu berapa panjangnya? Aku ukur. Oke, saya ada bukan penggaris nih ya, buat bahan sih sebenarnya. Ini ya, kita ukur dari sini deh, dari pangkal sampai ke ujung. Panjangnya kacang panjang. Oke, sampai ujung dia ada ya semeter. 1 meter 10 cm. 1 meter. Cukup lah ya. Ada juga sih sebenarnya hand mixer yang dia ngasih kabel tuh panjang banget sampai 150 cm, 1,5 meter. Oke, sekarang aku mau ngetes suaranya. Kita tes suaranya bising atau enggak. Nih aku colok deh. Kebetulan colokan aku langsung di tembok seperti ini. Nih, aku jelasin untuk ini fungsi kenapa dia beda, ada tandanya. Kalau kalian lihat di sini, ini lubangnya itu beda. Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Nah, fungsinya adalah yang ada tandanya seperti ini dimasukkan ke lubang yang besar. Nah, tuh kan dia masuk. Coba ya kita masukin ke lubang yang lebih kecil. Apakah dia masuk juga? Nggak masuk. Masuk sih sebenarnya ini. Wah, ini kurang. Masuk sih, tapi nggak klik. Nggak bisa. Jadi memang peraturannya seperti itu di desainnya. Itu. Ini aku colokin. Oke. Aku tes suaranya. Wow. Ini suaranya lembut sih. Nggak bising kayak kapal terbang gitu. Menurut aku ini suaranya lembut. Coba ini speed 1 2 3 4 5. Gila. Untuk motor 400 watt menurut aku ini nggak bising, karena kalian bisa dengar sendiri ya. Karena ada mixer yang 300 watt atau yang mungkin 200 watt tapi berisiknya minta ampun. Oke, saya mau jelasin apa lagi ya. Oke, ini kita nyalain. Nah, kalau kalian lihat nih, nah putarannya itu dia ke arah depan. Maksudnya, ini aku lepas dulu. Dia putarannya ke arah depan seperti ini, ke depan. Jadi kalau misalkan kamu pakai beater, jadi adonannya itu, nah dia ibaratnya seperti ini ya posisinya. Nah, si putarannya ini dia ke arah depan. Nah, seperti ini, ke arah depan seperti ini. Jadi adonannya masuk dari belakang dan ke depan. Nah, kalau untuk yang tipe putarannya ke depan seperti ini, kalian harus hati-hati ketika mengaduk adonan. Karena kalau kita terlalu miring seperti ini megangnya, dia akan muncrat ke berantakan, keluar dari mangkoknya. Seperti itu biasanya gitu. Ada juga beberapa mixer yang dia putarannya justru ke belakang. Nah, kalau yang ke belakang itu anti splash, fitur anti splash. Jadi dia nggak muncrat kemana-mana adonannya. Nanti saya bikin video review merek yang lain, karena aku punya mixer yang dia putarannya seperti itu dan ada plus minusnya juga. Oke. Oh ya, aku mau tes ininya dulu. Nah, kalau yang untuk ini kan dia nggak beda sama sekali ya, jadi bisa dicolokin di kedua lubangnya.
Oke. Ini ya. Tuh dia muternya ke depan. Oh ya, tadi dijelasin kalau tombol turbonya itu nggak akan nyala kalau dia di posisi 0. Kita coba. Benar ya? Dia aman. Dia harus ke tombol 1 dulu, nomor 1. Turbo. Baru dia bisa aktif. Turbo ini biasanya dia enggak lebih besar dari speed tertinggi atau speed 5. Coba kita buktiin. Ini langsung ke 1, 2, 3, 4, 5. Kita pencet turbo. Tuh, udah di speed 5, kita pencet turbo. Gak ada penambahan speed ya, gak ada kecepatan. Karena memang rata-rata seperti itu. Tombol turbo ini sebenarnya untuk jalan pintas sih. Dari angka 1 langsung ke 5 gitu. Biasanya kalau misalkan kita mau ngaduk tepung yang agak bandel nih, susah nyampurnya, di posisi 1 terus kita pencet turbo sedikit. Oke. Ini ya, aku buktiin juga kalau misalkan dia itu aman. Kalau dia nyala, tombol ejectnya nggak bisa dipencet. Coba. Bener ya? Aman. The best sih emang Mito. Oke, sekarang aku mau ngetes. Oke, kalau hand mixer ini kan kegunaannya untuk ngaduk sesuatu yang dalam jumlah sedikit ya menurut aku. Ya jumlah banyak mungkin bisa, tapi motornya bisa overheat sebenarnya. Oke, aku mau tes untuk 2 attachment ini. Aku yang untuk beaternya aku mau whipping egg white test atau mereng, dan ini aku akan coba membuat adonan gluten dari tepung. Bukan adonan gluten, sorry. Aku akan menguleni tepung dengan air pakai ini. Oke.